Assalamualaikum. Apa kabar bro? Bertemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Sesuai dengan video saya sebelumnya yaitu episode tentang sejarah condet pada zaman kolonial Belanda. Berikut adalah cuplikannya. Kedatangan Belanda ke Nusantara, berawal pada abad ke-16, tepatnya pada tanggal 21 Juni 1599, sampailah di Aceh, di mana Belanda membuat ekspedisi pelayaran untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Verenigde Oostindische Compagnie, atau VOC, kemudian didirikan oleh perkumpulan para saudagar di Belanda di bawah pemerintahan negara tersebut. Sebagai solusi dari persaingan harga rempah-rempah yang semakin liar. Asal mula nama condet berasal dari nama sebuah anak sungai Ciliwung, yaitu Ciondet atau Ondeh. Ondeh diambil dari nama pohon yang nama ilmiahnya adalah Antidesma diandrum sprg. Jenis tumbuhan ini termasuk famili Antidesmayae, semacam pohon buni, yang buahnya biasa dimakan. Karena saat itu daerah condet banyak sekali ditumbuhi pohon sejenisnya selain pohon salak dan duku. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 tepat pukul 10 pagi, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan S. Suhud. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Teriakan merdeka mewarnai salam masyarakat Indonesia di setiap gang, pasar, lembaga pendidikan, dan berbagai tempat umum lainnya. Rasa syukur atas kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Doa syukur pun berkumandang di tempat-tempat ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Rasa syukur terhadap kemerdekaan bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Semangat kemerdekaan telah membakar keberanian rakyat Indonesia di berbagai daerah. Namun setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus menghadapi negara Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Dalam mempertahankan kemerdekaannya, bangsa Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk peperangan yang terjadi di beberapa daerah. Seperti pertempuran yang terjadi di Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945 di Surabaya, kemudian pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 15-20 Oktober 1945, pertempuran Ambarawa pada 20 Oktober 1945, peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946, serangan umum 1 Maret 1949 serta beberapa pertempuran lainnya. Selain melakukan perlawanan secara peperangan, Indonesia juga melakukan perjuangannya melalui diplomasi. Bangsa Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kemerdekaan dan kedaulatan yang telah diraih bangsa Indonesia pantas untuk dibela dan dipertahankan.
Beberapa upaya diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan antara lain adalah Perundingan Linggarjati, Perundingan Renville, Perundingan Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar, KMB, yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949. Konferensi ini merupakan titik terang bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya. Sementara pada masa kemerdekaan, Jakarta mengalami beberapa perubahan nama, mulai dari Pemerintah Nasional Kota Jakarta, Kota Praja Jakarta, Kota Praja Jakarta Raya, kemudian Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya, Jakarta, dan akhirnya menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah nama yang digunakan hingga kini. Jakarta sedikitnya telah berganti nama sebanyak 13 kali. Pada tahun 1960-an setelah Jakarta menjadi daerah ibu kota, Presiden Soekarno memulai proyek mercusuar. Proyek ini bertujuan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai mercusuar dari negara-negara baru merdeka di dunia, atau New Emerging Force. Melalui kebijakan ini, Presiden Soekarno mengharapkan negara Indonesia menjadi poros yang dapat menerangi jalan New Emerging Force, atau NEFO, untuk menjadikan negara Indonesia setara dengan negara-negara maju yang memiliki landmark. Selain itu, proyek ini juga dibuat untuk mempersiapkan penyelenggaraan GANEVO, atau Games of the New Emerging Force sebagai tandingan Olimpiade dan Asian Games 1962. Mimpi Presiden Soekarno pun terwujud dengan berdirinya berbagai bangunan-bangunan megah seperti Monumen Nasional, atau Monas, Kompleks Asian Games di Senayan, Jembatan Semanggi, Pusat Perbelanjaan Sarinah, Masjid Istiqlal, Patung Selamat Datang, Monumen Pembebasan Irian Barat, dan bangunan lainnya. Pada saat proyek mercusuar tersebut dilaksanakan terjadilah penggusuran perkampungan-perkampungan Betawi yang berada di Senayan, selain itu banyak juga pendatang dari daerah lain yang berdatangan. Menanggapi hal ini maka, dikembangkanlah daerah untuk pemukiman-pemukiman baru seperti di daerah sekitar Cibubur yang dikembangkan menjadi daerah tempat tinggal khusus dan daerah Ciganjur menjadi blok-blok perumahan khusus. Ada daerah yang dikembangkan, ada pula daerah yang dipertahankan. Sedangkan wilayah Condet yang terdiri dari 3 kelurahan, yaitu Batu Ampar, Kampung Tengah, dan Balekambang termasuk yang dipertahankan. Dipilihnya daerah Condet karena hampir 90% penduduknya adalah orang Betawi asli yang masih memelihara budaya dan tradisi. Di kampung tersebut, juga masih banyak rumah penduduk bergaya tradisional tempo dulu. Selain itu, Condet juga dikenal sebagai daerah penghasil buah-buahan di Jakarta. Beberapa buah asli Condet yang terkenal diantaranya salak, duku, melinjo dan cempedak. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, pemerintah DKI Jakarta menyusun rencana pola kebijakan pemerintah DKI Jakarta dan tata kerja proyek Cagar Budaya Betawi Condet. Condet dipilih menjadi cagar budaya Betawi karena 4 faktor, yaitu faktor alam, faktor budaya, faktor sejarah dan faktor geografis. Dalam upaya menjaga Condet sebagai cagar budaya Betawi dikeluarkanlah Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor D4116-11-1976. Condet dijadikan daerah yang diperkembangkan secara terbatas kecuali terhadap pembangunan untuk kepentingan umum dan dalam penentuan lokasi untuk bangunan agar disesuaikan dengan daerah yang tidak subur. Condet pun dibangun dan dibenahi pada masa Gubernur Ali Sadikin agar tetap bernuansa tradisional Betawi. Rumah-rumah Betawi, masjid dan musola yang masih ada diperbaiki, jalan-jalan diaspal, elektrinisasi dan air minum diberikan kepada masyarakat. Pembangunan tersebut juga diharapkan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Agar kelestariannya tetap terjaga, kawasan Condet kala itu pernah dinyatakan sebagai daerah tertutup. Segala pembangunan fisik di 3 kelurahan, yaitu Batu Ampar, Balekambang, dan Kampung Tengah harus diawasi dan dibatasi. Bahkan, ada larangan menebang pohon, sekalipun pohon itu milik penduduk setempat. Seiring berjalannya waktu, ketika terjadi pergantian gubernur selanjutnya, yaitu pada masa Gubernur Cokropranolo, rumah-rumah di Condet boleh dimodifikasi sesuai selera pemiliknya, dan saat itu penjualan tanah yang tadinya tidak boleh, mulai longgar dan diperbolehkan. Saat itulah cagar budaya Betawi sudah tidak sesuai sebagaimana mestinya. Banyaknya pendatang yang berdatangan dan adanya kebutuhan masyarakat seperti untuk menyekolahkan anaknya, berangkat haji ke Tanah Suci dan berbagai hal mendesak yang lainnya sehingga memaksa masyarakat Condet untuk menjual tanahnya.
Pada saat Condet sudah mengalami banyaknya perubahan dan beberapa faktor lainnya, maka Condet sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi cagar budaya lagi. Maka lokasinya dipindahkan ke Setu Babakan di daerah Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Perpindahan lokasi cagar budaya ini diawali dengan munculnya keinginan Badan Musyawarah Masyarakat Betawi, BAMUS Betawi, untuk membangun pusat kebudayaan Betawi pada tahun 1990. Keinginan tersebut kemudian tertuang dalam rancangan program kerja, yakni membangun pusat perkampungan budaya Betawi. Untuk memantapkan usulan BAMUS Betawi, Pemda DKI Jakarta menggelar Festival Setu Babakan dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Lalu pada tahun 2000, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan surat keputusan yang berisi untuk menata ulang lingkungan perkampungan Setu Babakan. Rancangan tersebut dibuat untuk pelestarian, pengembangan, dan penataan budaya Betawi. Setelah rampungnya penataan lingkungan tersebut, Gubernur Sutiyoso meresmikan Setu Babakan sebagai cagar budaya untuk kawasan pusat perkampungan budaya Betawi pada tahun 2000. Seiring berjalannya waktu, Setu Babakan telah mengalami revitalisasi dan didirikan museum kebudayaan bertajuk Museum Betawi Setu Babakan yang dibangun mulai pada tahun 2012 sampai 2015. Mulai dibuka untuk umum pada 30 Juli 2017. Pembukaan museum tersebut bertepatan dengan perhelatan Lebaran Betawi yang ke-11, pada saat itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Namun saat dibuka pertama kali, koleksi yang ditawarkan Museum Setu Babakan masih terbatas dan bersifat pinjaman dari museum-museum lain. Demikianlah akhir dari episode pada kesempatan kali ini. Sekali lagi dalam video ini kami tidak bermaksud untuk menjelekkan atau menyudutkan golongan dan pihak tertentu. Kami hanya ingin mengajak untuk bekerja sama dalam membangun dan menjaga kelestarian Condet. Sampai bertemu kembali pada episode berikutnya, yaitu sejarah Condet pada zaman masa kini. Terima kasih. Wassalam.